Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya kembali dapat menyapa teman-teman semua tentunya dalam program Dokter Inspirasi Setiap Manusia Menginspirasi. Hari ini saya akan hadirkan sosok yang sangat menginspirasi dalam penggambarannya dan deskripsinya, yaitu beliau adalah Imam Syafi'i. Semua pasti sudah mengetahui ya Imam Syafi'i ya, sosok yang sangat luar biasa yang bisa kita tiru dalam dunia pendidikan kita. Ya. Dan seperti apa cara beliau menuntut ilmu dan bagaimana dan hal-hal apa saja yang beliau lakukan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam menerapkan di pengetahuan kita, dalam menerapkan pada proses pembelajaran kita akan bahas sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan hari ini kita bahas tentang 7 hal atau cara belajar Imam Syafi'i ketika beliau menuntut ilmu. Yang pertama, kira-kira apa? Bersungguh-sungguh, yaitu sahabat-sahabat yang lain. Tapi beliau ini luar biasa. Yang pertama, beliau ketika mau memulai menuntut ilmu itu adalah beliau menuntut ilmu dengan niat yang tulus. Ya, Imam Syafi'i itu memulai pengetahuannya untuk sebelum menuntut ilmu itu adalah beliau memulai dengan niat yang sangat tulus dulu. Sungguh-sungguh dia dalam niat. Niat ini itu harus diazamkan dengan kuat kata Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Di sini tertulis bahwa Imam Syafi'i selalu memulai belajar dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ia percaya bahwa niat yang tulus akan membawa manfaat yang besar dalam belajar. Bisa dipahami? Jadi Imam Syafi'i adalah sosok yang luar biasa. Memulai dengan niat yang tulus. Sudahkah Anda menuntut ilmu dengan niat yang tulus? Kalau belum, kita mulai ya. Saat ini bahwa menuntut ilmu itu kita harus mulai dengan niat yang tulus. Yang kedua, apa yang Imam Syafi'i lakukan? Beliau selalu mencari guru yang terpercaya. Imam Syafi'i itu selalu mencari guru yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya untuk membimbing beliau dalam belajar. Ia juga selalu menyeleksi guru yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam belajar. Ini bukan bentuk beliau tidak hormat ya atau berusaha sok pintar mencari guru yang pintar, enggak, tapi beliau memastikan bahwa guru tersebut bisa mengajarkan beliau gitu dalam ilmu dan bidang tersebut. Ya, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan dalam memberikan ataupun menerima ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya yang ketiga, memperhatikan secara detail selama proses pembelajaran. Imam Syafi'i juga selalu memperhatikan detail dari hal-hal yang kecil. Ia menyadari bahwa setiap detail itu penting untuk memahami keseluruhan konsep. Ya, jadi memperhatikan secara detail itu sangat penting ketika kita memulai proses pembelajaran. Jangan sampai kita meninggalkan part-part yang sesungguhnya itu adalah part yang sangat penting ketika belajar. Apalagi yang Imam Syafi'i lakukan? Beliau berdiskusi. Ya, Imam Syafi'i juga sering berdiskusi dengan guru dan teman-temannya tentang materi yang dipelajari. Hal ini sangat membantu ia untuk memperkuat pemahaman dan memperdalam ilmu pengetahuan. Jadi diskusi terhadap guru, bertanya kepada guru, diskusi kepada teman itu sangat penting kawan-kawan sekalian. Lanjutnya, apalagi Imam Syafi'i ya itu membaca dengan seksama. Jadi selain beliau belajar, beliau juga membaca referensi-referensi, literasi-literasi lah kalau kita bahasa kita hari ini ya. Jadi beliau selalu membaca literasi yang relevan. Sungguh-sungguh. Selain membaca dengan seksama, Imam Syafi'i itu selalu menulis catatan-catatan ya. Menulis catatan-catatan yang tentu ini bisa diulang kembali dipelajari ketika di rumah atau kita berada di mana. Disinilah menunjukkan kesungguhan bahwa ketika kita belajar dengan mencatat, itu juga akan membuat memori kita semakin mengingat ilmu pengetahuan tersebut. Maka Anda-Anda sekalian yang saat ini katanya sudah masuk pada era digital, yang sekarang catatan kertas itu tidak penting, ya nggak apa-apa. Catat di laptop juga bisa. Yang penting dengan mencatat itu akan memudahkan kita mengingat dan belajar kembali. Jangan sampai ketika kita hanya mendengarkan, ya udah sebatas itu saja, tidak punya catatan apa-apa lagi gitu. Maka mencatat itu penting dan hampir semua sahabat itu melakukan pembelajaran dengan mencatat.
Karena itu akan mengulang memori pada ingatan kita ya kawan-kawan sekalian. Dan yang terakhir adalah Imam Syafi'i selalu mengajarkannya kembali. Di mana teman-teman ketika mendapatkan ilmu pengetahuan itu jangan pelit-pelit untuk menyampaikan pengetahuan itu. Maka yang kita lakukan adalah harus mengajarkannya kembali. Jadi inilah yang kita bahas tentang Imam Syafi'i, sosok yang sangat bisa kita contoh dalam menuntut ilmu. Yang pertama, memulai dengan niat yang tulus, mencari guru yang terpercaya, memperhatikan secara detail, berdiskusi, membaca dengan seksama, menulis catatan, dan mengajarkannya kembali. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan dengan inspirasi-inspirasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.